siap di depan layar kaca Anda, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Saya Kak Ros, siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Maaf ya, suaranya agak bindeng-bindeng serak gimana. Ditemani oleh Dandi di pojok sana hari ini, dan tentunya sudah ada beberapa bintang tamu. Salah satunya ada Po Eli. Assalamualaikum Po Eli. Kita mau ngomongin apa sih sama Po Eli? Ada lah mau ngomongin. Hah? Mau kawin lagi. Mau nikah lagi. Oh, nikah kita lagi. udah datengin tadi ada penghulu sama pegawai Ada kan? KUA dari Menteng ya. Kita mau nanya apa hukumnya yang udah bolak-balik. Iya, tanyain nanti ya. Nanti tapi ya, kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai diperbincangkan, menjadi perhatian publik dan terjadi hari ini. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia nyata hari ini adalah sidang perdana gugatan perceraian Beduk terhadap istrinya ya. Hari ini agendanya masih mediasi, Beduk datang tapi istrinya enggak. Dan sebelum masuk ke ruang sidang sempat diwawancara, sesudah selesai mediasi juga sempat diwawancara begitu. Diambil nggak dua-dua statementnya? Ayo kaget lu. Kita lihat yang berikut ini. Ini ada beberapa hambatan yang terjadi ini pernah terjadi sebelumnya, tapi berhasil dilewati. Sadar karena ini ujian, terjadi kembali dan terjadi kembali. Sabar, tapi akhirnya walau sabar, katanya nggak ada batas, tapi Allah menciptakan manusia itu ada ukurannya, dan sabar pun ada batasnya. Demikian statementnya Beduk begitu ya. Kalau kita lihat dari story yang diunggah oleh istrinya Beduk itu, dia merepost quote-quote ya. Kita baca salah satu quote yang direpost adalah, jatuh cinta banget sama quotes ini. Sumber kelimpahan rezeki yang kamu terima bisa jadi berasal dari cara kamu ikhlas menerima. Dipandang buruk, dituduh dan dipojokkan oleh orang lain, dibuat sakit hati tapi kamu tidak membalas. Jadi perbesar wadah penerimaan kamu ya. Kadang semesta emang selalu punya reward yang indah. Ada lagi quotes yang di repost, jangan cari orang yang sempurna, cari yang gak pergi waktu kamu lagi hancur. Sempurna itu relatif, tapi setia waktu susah itu nyata gitu ya. Ada lagi kalau ini, nah ini yang menarik sih, dia repost gambar ini. Ini kan gambar yang menggambarkan ada orang ketiga begitu ya, atau ada perselingkuhan. Ini gambarnya artinya itu. Kalau kita flashback mengenai masalah setia pada saat sedang susah ya, kita pernah wawancara Bedu dan istrinya pada saat itu ketika mulai marak tuh kabar bahwa Bedu itu sampai harus punya pinjaman online untuk kebutuhan sehari-hari, harus jual rumah dan lain sebagainya. Dan istrinya tuh hadir situ untuk menegaskan bahwa ya mereka baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Pada saat Bedu mengalami masalah itu, sempat juga istrinya itu banyak menerima tudingan, dianggap katanya gaya hidupnya terlalu boros, katanya susah tapi hidupnya masih kelihatan sosialita mewah-mewah begitu ya. Saat ini di Instagram istrinya udah nggak ada fotonya Bedu, tapi di Instagramnya Bedu masih ada foto bersama istrinya. Kita lihat dulu cuplikan wawancara kita yang pernah kita lakukan berikut ini. Wawancara di tahun 2023 begitu ya. Bahwa itu tadi ya, menarik sih sekarang tuh kalau aku lihat lagi ya, nggak ada yang itu-itu. Apa itu-itu? Oke, baik, komentar netizen coba kita baca. Ikut prihatin dengan perceraian Bedu, semoga ada hikmah di balik semua ya. Ini menikahnya sudah 15 tahun dan sudah dikaruniai 3 orang anak. Keren sih saling menutupi aib pasangan ya. Yang berikutnya, Bang, ingat tepuk sakinah gitu. Yang berikutnya, kita doakan saja semoga ada jalan yang terbaik untuk mereka berdua ya gitu. Ini kita tanya dulu sama Mpok Eli Sugigi, yang lagi banyak sekarang jobnya sama Bedu ya. Project. Oh, banyak project sama Bedu. Oh, tahu berita ini udah lama atau barusan setelah berita ini mencuat kamu baru tahu, atau sebelumnya udah mulai ada curhatan-curhatan? Kita lihat dulu profil Po Eli berikut ini. Kita sudah bersama dengan Po Eli yang katanya juga lagi sedih karena jobnya lagi kurang. Kurang ya. Lagi nggak banyak. Jadi emang aku juga lagi ada masalah keuangan, tapi ya insya Allah bisa terasati dengan doa. Amin, amin. Tapi banyak proyek sama Bedu kok belum jalan. Oh, belum jalan. Nah, yang ini apa nih? Coba kita lihat yang berikut. Kita harus bersabar. Pasti kalau kita dengan ikhtiar, sabar, dengan tawakal, pasti insya Allah akan mengabulkan permintaan kita. Iya nggak? Kita punya kendala, Allah punya kendali. Kita punya kendala, Allah punya kendali. Gitu. Jadi, lagi banyak isi proyekan barang untuk acara-acara ya, gitu. Kebetulan Bedu aku kenalin di temen aku di Haji Lisa, dia bonjol ya.
punya pengajian yatim, setiap hari ngaji yatim di situ. Istilah kita ikutin rezeki jalur langit, gitu kan. Jadi Bedu aku kenalin, alhamdulillah Bedu berhasil di situ dan dipakai terus sama Abi untuk menjadi host di acara rezeki jalur langit dan pengajian anak yatim setiap hari. Oke, kenapa yang kamu kenalin tuh Bedu gitu ke? Karena aku tahu Bedu kan pernah baik sama aku dulu. Kayak gimana? Sedih. Waktu aku jadi agensi penonton Bedu yang awal-awal modalin aku. Jadi pas aku lihat Bedu kok kasihan gitu ya. Dia suka main film. Aku tahu sebenarnya keadaan dia seperti apa. Aku tahu, cuma bisa ya gimana ya. Sebagai temen nggak bisa bantu apa-apa gitu. Aku tuh kalau orang yang pernah baik sama aku selalu inget gitu kan kebaikan dia gitu. Saat itu aku lagi usaha nggak bisa bantu dia. Tapi kalau masalah perceraian dia sama Anggi, untuk masalah keuangan, aku rasa keuangan dia udah membaik gitu kan. Jadi kadang-kadang orang pinjol lah inilah gitu kan ya, yang lama-lama tuh keluar lagi kan kesian gitu kan. Itu kan berita lama. Bedu udah aku kenalin ke Abi, sekarang jadi host di acara RJL itu kemana-mana bareng aku. Terus sebulan ini Bedu bareng aku terus. Sampai kemarin pun kita tahajud bareng, nggak pulang ke rumahnya Bedu, aku nggak pulang ke rumahku. Kita tahajud bareng di rumah Abi gitu kan. Kita bareng-bareng gitu kan ya. Semoga kita kelarin masalah bareng-bareng. Dan Bedu dapat kerjaan, ya udah nggak, Bedu kan lebih pintar, dia kan lebih di TV kan jadi host acara, ya apa namanya, penyiar radio juga pernah, sekarang masih usaha. Saat itu pas dia ada berita begitu, aku lagi duduk bareng istrinya ngaji, selesai kita baca Yasin, aku sama Ustadz Abe di WA, Po sama Bedu nggak? Iya. Ini beritanya, aku kaget tuh, aku jadi. Kamu lagi di sebelah istrinya Bedu? Sebelah istrinya Bedu, Bedu juga ada di situ, tapi bisa tempat, Bedu di luar. Anggi mau kemana Anggi? Anggi keluar. Kenapa Anggi? Aku Uber kan. Dia lagi sama Bedu, kok ini ada berita gitu kan ya. Ternyata tanggal 22 itu aku sama Bedu kan emang ke bank untuk bikin perusahaan kan, tabungan perusahaan. Bedu buru-buru pergi. Pok, gue ada urusan ya, Pok, gue tanda tangan gue langsung pergi. Gue harus cepet. Kemana sih, Du? Tanggal 22 tuh, gue ingat. Ternyata tanggal 22, malamnya kita ke rumah Bedu lagi kumpul. Ternyata daftarkan gugatan tanggal 22 itu. Baru tahu pas aku seminggu kemudian dong, pas ngaji, ini kenapa gitu. Du, kenapa Du? Gitu, ada masalah apa kok? Tiba-tiba banget kita, lu settingan ya, aku gituin. Lu settingan mau bikin lagu ya, aku gituin, lagu lu NG biar meledak, aku gituin kan. Demi Allah Rasulullah, Po, nggak ada, kata dia gitu kan. Nggak ada, Po, aku sampai sedih, aku merinding situ. Dia kenapa bisa begini, nggak bisa dipertahanin lagi. Akhirnya Abi, aku, Haji Lisa mediasi mereka bareng-bareng di situ. Ya ternyata emang dari dua belah pihak udah. Kalau Haji Lisa jawabannya, bacanya nanti jawabnya di Al-Quran. Siapapun itu aku tahu siapa gitu kan, tapi itu teman aku sendiri bukan. Itu salah paham semua. Kita hanya satu grup, satu tim. Hari ini mungkin ada Mbak Anggi cemburu sama mereka gitu, enggak. Kita nggak pernah ada untuk pacar-pacaran di situ. Kita hanya satu tim, kita kerja. Mungkin salah paham. Berarti kan kalau gitu Anggi masih sayang kalau masih cemburu. Aku tanya situ, Anggi kok sedih? Kalau masih sedih masih sayang dong sama Bedu. Dia diam udah, Po, namanya kita baik sama anak-anaknya pun baik-baik. Bedu masih diantar kerja. Jadi sebulan kemarin nih, kalau Bedu kerja sama Po Ali, istrinya masih nganterin. Kemarin pun minggu lalu masih nganterin. Ketika sudah ada gugatan dan lain sebagainya. Mereka setelah gugatan belum lihat lagi aku. Oh, setelah gugatan belum. Tapi di hari itu pada saat masih ngaji bareng Bedu ada datangnya bisa tapi datangnya. Ada Bedu dari kerjaan, Anggi duluan datangnya. Aku nyusul gitu. Jadi kondisi mereka berdua. Sampai ada netizen ngomong, "Emang lu dianggap sama Bedu sebagai sahabatnya?" Aku jawab, "Dia aku lagi sama Bedu," aku gituin. Karena aku tiap hari sama dia. Aku tahu banget di mana dia gitu, aku tahu. Gitu. Jadi kamu sendiri sebagai ya punya kegiatan lagi intensif bareng Bedu pun taunya juga dari berita gitu ya tentang kabar perceraian ini. Meskipun dia nggak cerita semuanya enggak. Dan aku ngerasain kemarin aku nginep bareng Bedu kan, di situ di pengajian. Kita nginep bareng Bedu. Mungkin Anggi, mungkin Angie nih nggak suka sama Bedu karena apa? Bedu kalau tidur ngoroknya kenceng banget. Oh gitu. Waduh. Kok Eli tahu? Kan aku pengajian bareng di pengajian. Bedu ngoroknya kenceng banget. Sampai kedengaran dari jauh ya? Bener nggak, sapi nih rame-rame tidur, semua pada nggak bisa tidur. Mungkin salah satu Angie minta cerai itu juga. bercanda yang ini ya. Jadi intinya pasangan ini hubungannya masih baik-baik dan masih berdua masih mencari ya, tetap berdoa begitu ya. Niatnya mereka baik-baik aja, pisah baik-baik, merawat anak baik-baik. Sempat mediasi sama anak kemarin juga, dia udah bilang sama anaknya,
kenapa harus pisah sih Pak gitu. Udah anaknya diajak ngomong juga udah gitu. Tapi pasti sedih lah. Kita kan baru jalan-jalan juga ke Bogor kemarin rame-rame mang. Kamarnya sebelah nama aku. Jadi Bedu ada, Anggi ada. Enggak, sebelum ini ya, sebelum berita perceraian. Oh, sebelum ada gugatan. Iya. Oh, oke, baiklah. Nih, minta telepon Bedu. Coba Pok, buktikan kalau kamu memang dekat. Telepon. Mau nggak diangkat telepon dia? Nah, itu dia. Itu bukti Aku kamu beneran kenal, dekat atau enggak. Semoga diangkat tadi, aku dimarahin lagi sama dia nih. Pasti dimarahin sih, Pok. Tadi baru aku telepon dia habis pulang sidang. Terus kamu nanya apa emang? Nanya dulu ya, nanya itu. Kalau ditanya itu ada statusnya Anggi begitu gitu kan. Ih. So ada statusnya Anggi yang begitu. Kamu lihat juga itu statusnya tadi yang gambarnya lagi itu. Lihat di Instagram gitu. Oh, kamu lihat di Instagram. Kamu sendiri lihat itu komentarmu apa? Nanya langsung. Ya nggak apa-apa, yang tulis status kan dia bukan gua, kata dia gitu. Oh, oke. Nggak diangkat tuh. Udah tahu dia lagi nonton Rumpi kayaknya Bedu ya. Nggak diangkat. Ya udah. Ada lah berdering tuh. Nih tuh nggak diangkat tuh. Sengaja kan nonton Rumpi kali dia kayaknya. Wah Eli, kamu kalau ngeliat nih pasangan ini kan kamu cerita mereka masih baik hubungannya. Ada kemungkinan nggak sih ya maksudnya akan kembali rujuk lagi, bisa melewati ujian ini lagi gitu? Saya udah bilang gini, semoga besok ada berita baik. Besok ada minta doa terus sama Allah dulu. Siapa tahu Allah balikan semua setelah mediasi di persidangan bisa balik lagi. Amin. Jawabannya nggak tahu deh Pok gitu aja jawabannya. Susah, kayaknya udah sepakat Susah, sih emang berdua. sepakat mereka udah berdua pengen berpisah secara baik-baik gitu. Oke. Ini apa lagi nih? Oh, kan tadi udah itu tadi ada masalah berulang. Dia kalau dari Bedu kemarin statementnya kan tidak ada masalah ekonomi, tidak ada ya kan. Mereka pernah mengalami hal yang lebih besar juga udah melewati. Jadi ini adalah hal lain gitu dan sudah sepakat. Oke. Masih nggak? Ini tanyanya ke Bedu kali itu. Bedu akan datang ke sini kok nanti. Ya. Dia bilang setelah sidang, Sudah selesai. Setelah sidang selesai dia akan datang ke Rumpi. Oke. Semua undangan dia. Jadi jawabannya dari berdua. Ada di Bedu. Ini kan hanya sebagai teman yang melihat. Yang tahu melihat keadaan mereka gitu. Ya, oke. Nah, kita doain yang terbaik lah buat Anggi dan juga Bedu ya. Sayang lah kecil anak-anak terutama. Ganteng, cakep-cakep. Ya supaya ini aja, maksudnya yang menjadi korban terutama kan anak-anak, yang mudah-mudahan orang tuanya tetap baik-baik aja. Dan berikut nih, kita ngomong-ngomong soal kabar bahagia yang berikut ini ada yang baru mantu ya, Bang Kiwil sama Mbak Rohima baru mantu, anaknya Dinda yang perempuan ini kemarin baru melangsungkan pernikahan. Ada Dinda juga. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan ini keluarga yang bahagia ya. Bang Kiwil, kalau lihat itu rambutnya udah hitam lagi ya. Itulah. Udah nggak stres kayaknya berarti. Kita lihat seperti apa momen akad nikah di mana Bang Kiwil itu ya ampun nangis banget. Kita lihat yang berikut. Bang Kiwil. Ini sampai di momen dimana Bang Kiwil menikahkan anak perempuan, ya kan? Apa yang bikin Bang Kiwil tuh nangis terus? Apa yang berkecamuk pada saat akad nikah itu, Bang? Saya banyak sih ya, kerinduan, cinta, kasih sayang yang selama ini saya gendong. Saya tuh kalau ingatnya semua anak saya itu kalau saya ini pasti ini, ya punggungnya saya usap-usap, kecilnya, ya mainnya, bandelnya, ya lincahnya, ya. Kerinduan. Ternyata Itu, tiba-tiba aja jadi anaknya udah gede udah nikah gitu ya, ketika Bang. rindu itu ketemu harus diambil sama Suaminya. Makanya sekaligus introspeksi Bahwa saya bilang sama Yudi, cukup saya saja. Ya, cukup saya saja. Hidup berumah tangga ya. Saya nggak mau anak saya kecewa gitu ya. Saya bilang saya titip sama Yudi, Yud titip anak saya. Ya. Cukup bapakmu inilah. Jangan diulang lagi. Berat. Ya. Kalau ada apa-apa, sampai urusan apapun, urusan ekonomi, urusan apapun, kamu dengan Dinda ngomong sama saya. Saya tahu kok solusinya. Insya Allah saya bantu solusinya. Tapi jangan seperti saya. kamu tidak ingin melihat Dinda sakit hati, Ya. sedih. Semua sama anak-anak saya khususnya perempuan. Ya, saya ingatkan cuma ini. Satu saja saya ingatkan sama Dinda. Dinda, anak ayah saya, taat sama suami. Ya. Tadi juga nanya, suami udah makan belum? Kasih apa? Biar suami makan duluan, jangan istri. Hah? Kalau suami lagi tidur, usahakan nunggu. Maksudnya?
Dia nunggu sampai suami bangun baru kasih, yuk mau makan nggak? Gitu. Oh. Jadi utamakan melayani suami. Kenapa itu menurut Bang Kiwil penting banget? Iya, karena apa ya? Memang intinya seorang istri itu harus memberikan yang terbaik buat suaminya. Gitu. Jangan sampai ada satu keluh kesah yang sekiranya kecil saja membuat kesalahan kepada suami, sampai suami ntar salah ngomong. Oh, oke. Jadi supaya perempuan jangan kan sensitif. kata-kata jangan sampai Iya, jangan keluar dan sampai menyakiti. terjadi. Kalau pesannya buat suaminya Dinda apa dari Bang Kiwil? Saya pesen juga sama buat suaminya Dinda, ya jaga, ya jaga. Semoga jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, berkah di dunia wal akhirat. Amin. Jangan pernah tinggalkan sholat dan sedekah. Jangan pernah tinggalkan sholat dan sedekah. Sama dengan Dinda juga begitu. Tadi juga saya tanya, hari ini udah sedekah belum? Alhamdulillah. Bahkan beliau cerita-cerita tentang sedekah pagi tadi bagaimana. Alhamdulillah. Dinda sendiri, ini kan kamu kan sempat udah dari 2018 ya, Iya. kenal, pernah pacaran, pernah putus, pacaran lagi. Akhirnya yakin mantap dan menikah di usia yang relatif muda gitu. Iya. Apa pertimbangannya Dinda? Pertimbangannya banyak. Banyak. Banyak karena kan ngelihat, maksudnya orang tua juga kan ngelihat orang tua ayah sama bunda gimana gitu kan. So banyak nih pertimbangin, cuman kemarin karena ya udah mantep lah gitu, maksudnya berumah tangga gitu. Oke. Apa yang menjadi itu kalau boleh tahu ya? Kamu lihat ayah dan bunda seperti apa? Yang menjadi salah satu dorongan ketika melihat ayah dan bundamu itu apa? Apa ya? Apa? Kamu ingin punya keluargamu sendiri? Iya, pengen apa ya, membina rumah tangga tuh yang harmonis, maksudnya yang ya insya Allah sampai akhir hayat ya kan, maksudnya nggak putus di tengah jalan gitu. Itu sih. Pokoknya yang bahagia. Yang bahagia. Gimana ketika kamu mengutarakan niat gitu ya ke bunda dan ayah? Kalau ngomong sama kalau bunda udah tahu dari dulu. Maksudnya pas dari pacaran juga bunda tahu kan, karena kan dekat rumah kan. Suami itu dekat rumah, sering dibawa ke rumah. Cuman kalau emang ayah emang baru tahu pas tahun lalu itu. Saya pikir bercanda. Iya, bercanda doang. Kenapa Bang Kiwil pikirnya Jadi bercanda? waktu pernikahan si kakak, si Rere itu, dia kan datang. Ayah, masa kakak udah nikah? Aku tahun depan ya. Hei, anak kecil. Anak kecil. Ini anak ini. Kalau ayah tuh bagaimana? Nanti aja. Nggak pernah mikirin ini. Oke. Ya, pernikahan. Nggak taunya benar-benar. Dia akhirnya tahun depan dia menikah. Jadi di mata ayahnya anaknya emang kecil terus gitu ya. Oke. Kalau Bunda Rohimah sendiri apa pesan-pesannya Bunda yang ke suaminya Dinda? Yang paling banyak tuh pesannya ke siapa? Ke Dinda atau ke suaminya? Dua-duanya. Kedua-duanya. Dua-duanya. Ke suaminya apa pesannya Bun? Kalau ke Yudi, saran bunda ya, jadi terus dibimbing anak bunda gitu, terus diajarin yang terbaik gitu, sama-sama belajar. Jangan sampai rumah tangga kalian tuh kandas kayak rumah tangga bunda sama ayah gitu kan. Pokoknya jadikan rumah tangga itu ibadah. Saya bilang kayak gitu. Jangan karena keterpaksaan. Sayang benar-benar full sayang. Sayang juga karena Allah, saya bilang kayak gitu. Saya pesan banget gitu kan. Pokoknya ada apa-apa ngomong berdua. Jangan sampai orang tua atau mertua atau siapapun itu tetangga jangan sampai tahu, saya bilang. Karena memang pihak ketiga kan lebih tajam, saya bilang kayak gitu. Kata Yudi ya, insya Allah bun gitu. Pokoknya dijaga, anak bunda dijaga, jangan sampai ngalamin kayak bunda sama ayah deh gitu. Di momen pernikahan ini adalah momen yang banyak sekali ya, banyak pelajaran yang dipetik, banyak proses juga yang terjadi gitu. Kalau kita lihat di foto ini ada Fenty juga hadir begitu ya. Nih bahkan pakai seragam yang sama gitu. Kita mau nanya nih prosesnya seperti apa? Ini menjalin komunikasi antara bunda dan ayah dan Fenty juga. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Music.